Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning student. Selamat pagi. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, I think you are fine together ya. Saya kira kalian baik-baik saja bersama-sama ya, baik-baik saja ya. On this video, we still study about the simple present tense, but especially this material, especially for verbal form. Yeah. Oh no 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 no. This material especially for nominal form. Jadi pada video ini kita masih belajar tentang simple present tense. Tapi kita akan belajar yang bentuk nominal form. Because on the previous video we will study about the verbal form ya. Pada video yang lalu, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang bentuk verbal. Oke. I want you to remember about the previous study ya. Jadi saya ingin kalian coba ingat-ingat pelajaran yang kemarin atau video yang kemarin itu bagaimana. Ya, on the previous study we study about the simple present tense on the verbal form. Jadi kemarin videonya itu tentang verbal form. Ada berapa bentuk verbal itu dalam simple present tense? Ya, ada 3. Ya, on the verbal form there are 3 form. Number 1, the positive form. Number 2, the negative form. And number 3, the interrogative form. Jadi dalam bentuk verbal kemarin yang ada di simple present tense itu ada 3 bentuk, yaitu bentuk positif, bentuk negatif, dan juga bentuk kata tanya. Okay, good job. Now I try to you to study again about the simple present tense, especially on the nominal form. Ya. Jadi video ini saya mencoba untuk menjelaskan kepada kalian tentang simple present tense yang dalam bentuk nominal. Okay, check this out. On the nominal form, look at this nominal form, kata sifat. Kita akan belajar tentang bentuk yang positif terlebih dahulu, karena kemarin kita sudah mempelajari bentuknya apa saja, rumusnya bagaimana yang nominal form. Maka pada video ini kita akan langsung mencontohkan kalimat di dalam nominal form, tepatnya dalam bentuk positif. The rule is subject plus to be plus nominal plus adjective. Jadi subject plus to be plus nominal or adjective. Jadi rumus untuk nominal yang positif yaitu subject ditambah to be ditambah nominal atau adjective, kata sifat. To be itu apa? Kalian masih ingat apa tidak? To be itu apa? Oke, saya coba buka pada slide yang sebelumnya ya. Pada slide yang kemarin. To be itu apa? Nah, ini coba diingat-ingat yang ini ya. Nah, to be itu terdiri dari 3 kata ya, atau 3 istilahnya di dalam simple present tense ini. Oke ya, ini coba dilihat. Ketika subjeknya I, maka to be-nya menggunakan am. Ketika subjeknya you, we, they, to be-nya menggunakan are. Ketika subjeknya he, she, atau it, subjeknya menggunakan
is. To be itu kata sambung kalau dalam bahasa Indonesia ya. Oke, kita langsung kembali ke contoh yang bentuk positif tadi ya. Contohnya, she is beautiful. Look at the example and please find the subject. Coba kalian lihat contoh yang ada di atas ini, kalian cari subjeknya itu yang mana? Yang mana? She. Ya, subjeknya itu she karena ini merupakan orang atau si pelaku. Coba dilihat ya, subjeknya she, lalu to be-nya menggunakan is. Terus selanjutnya nominal atau adjektifnya menggunakan beautiful. She is beautiful artinya dia cantik. Ya, ini kata sifat, maka artinya bukan kata kerja lagi tapi kata sifat. Cantik merupakan kata sifat ya. Artinya dia cantik. Dari sini sudah paham. Bentuknya mudah sebenarnya ya, tinggal penempatan kalimatnya yang harus tepat. Berbeda dengan bentuk yang verbal pada video kemarin. Kalau verbal itu hubungannya dengan kata kerja, sedangkan nominal ini hubungannya dengan kata sifat. Baik ya, selanjutnya. Oh, sorry. Ini ada keterangannya. Subjek ini merupakan pelaku yang melakukan kegiatan. Jadi si she ya, ini si pelaku maksudnya. Lalu to be itu am is are tergantung subjeknya. Sedangkan nominal itu apa? Kata sifat. Baik, ini untuk contoh yang dalam bentuk negatif. Hampir sama rumusnya antara negatif dan positif, yaitu subjek positif sama, awalnya subjek ya, lalu ditambah to be. Sama, bentuk positif nominal setelah subjek itu to be. Lalu ada tambah not. Nah, ini perbedaannya di sini. Tambah not lalu tambah nominal atau adjektif. Perbedaannya tinggal menambahkan kata not sebelum kata sifat. Contohnya, dilihat kalimat contohnya, she is not beautiful. She is not beautiful. Okay, I try to find the subject. She ya, masih sama ya. Saya coba kalian untuk mencari subjeknya. Masih sama menggunakan she. Lalu to be. To be-nya menggunakan apa? Di sini menggunakan is ya, karena sesuai dengan tabel yang saya perlihatkan tadi. Tabelnya ada di video sebelumnya. Ketika subjeknya she, he, dan it, maka to be-nya menggunakan is ya. She is not beautiful artinya dia tidak cantik. Subjeknya she, to be-nya is, lalu ditambahkan not, terus dilanjutkan dengan nominal atau adjektif. She is not beautiful ya. Masih sama. She itu subjek, to be menggunakan is tergantung subjek, lalu ditambahkan not. Nah, ini menunjukkan ciri-ciri dari kalimat negatif. Not, ada notnya kalau untuk nominal. Sedangkan dalam bentuk verbal dia menggunakan do not ya, do not atau dash not tergantung subjeknya. Nominal tadi masih sama kata sifat. Bentuk positif sudah, bentuk negatif ini tadi masih sama ya. Tidak ada perubahan yang signifikan atau tidak ada perubahan yang banyak dalam perubahan kalimatnya, cuma menambahkan
kata not. Oke, selanjutnya ini dalam bentuk interrogatif atau dalam bentuk pertanyaan. Mari kita lihat rumusnya seperti ini. Jadi yang awalnya tadi to be atau subjek itu di depan, kalau bentuk interrogatif dibalik to be-nya ada di depan dulu. Setelah itu diikuti subjek, lalu baru diikuti nominal atau adjektif. Jadi susunannya atau aturannya itu sama seperti bentuk yang positif, cuma tinggal dibalik. To be di depan diteruskan subjek. Kalau bentuk positif subjek dulu baru to be. Kalau ini dibalik, to be dulu baru subjek dilanjutkan dengan adjektif. Contoh kalimatnya, is she beautiful? Coba artinya ini apa, ayo? Ya, ini artinya apakah dia cantik? Sebuah pertanyaan, apakah dia cantik? Ya, ini pertanyaan. To be-nya ini is berada di depan, lalu diikuti subjek she, lalu diikuti nominal atau adjektif. Nah, ini bentuk dari interrogatif form yang nominal ya. Oke, keterangannya seperti ini. Jadi ketika to be berada di depan, ini dia sebagai kata tanya yang artinya apakah, tergantung dari subjeknya. Kalau subjeknya menggunakan you, maka kata tanyanya itu berupa are. Kalau pakai to be ya. Contoh selain is she beautiful ada lagi. Contoh seperti ini. Kalian pasti sering mendengarnya. Mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalian pasti ingat, coba didengarkan baik-baik. Atau kalimat seperti ini. Are you ready? Ya, are you ready? Apakah kamu siap? Nah, itu sama bentuknya nominal. Dia menggunakan kata tanyanya menggunakan to be are ya, ini are ya. Are karena subjeknya menggunakan you. Kalau subjeknya menggunakan he, maka dia is he ready? Nah, seperti itu. Tinggal bentuk susunannya seperti apa. Nominal ya ini. Jadi itu tadi merupakan contoh-contoh atau bentuk aturan dalam membuat kalimat simple present tense yang berupa kata sifat. Berbeda dengan kata kerja yang video sebelumnya ya. Kata kerjanya pasti menggunakan kata kerja. Seperti read artinya membaca, seperti speak artinya berbicara, seperti run artinya berlari, seperti go artinya pergi, seperti apa ya, listen, see melihat, listen mendengar, lalu walk berjalan. Nah, itu merupakan kata sifat. Sedangkan kalau yang nominal itu semuanya menggunakan kok kata sifat yang tadi. Itu tadi yang contoh run, speak itu merupakan kata kerja ya. Kalau dalam bentuk nominal ini semuanya menggunakan kata sifat seperti cantik, tampan, rajin, baik, tinggi, rendah, luas. Pokoknya yang berhubungan dengan kata sifat. Kalau membuat kalimat dalam bentuk simple present tense, rumusnya seperti ini tadi ya. Kalau positif itu subjek dulu ditambah to be baru
nominal. Contohnya she is beautiful. Kalau negatif itu tinggal ditambahkan not sebelum kata sifat. Rumusnya jadi seperti ini. Subjek ditambah to be ditambah not baru diikuti nominal. Contohnya she is not beautiful. Dia tidak cantik. Sedangkan kalau bentuk interrogatif itu to be-nya ditaruh di depan. Lalu diikuti subjek, setelah itu baru kata sifatnya. Contohnya, is she beautiful? Apakah dia cantik? Nah, seperti itu tadi contoh kalimat dan cara membuat kalimat, aturan-aturannya untuk nominal form dalam simple present tense. Baik ya, yang perlu kalian ingat, dalam simple present tense itu ada dua bentuk, yaitu verbal dan nominal. Dalam bentuk verbal itu dibagi menjadi berapa? 3. Ada bentuk positif, ada bentuk negatif, ada bentuk interrogatif. Dalam bentuk positif, rumusnya seperti ini. Subjek ditambah verb 1 ditambah s or es ditambahkan objek. Contohnya, she reads the book. Ya, dia membaca buku. Dalam bentuk negatif, rumusnya subjek ditambahkan do atau dash, tergantung dari subjeknya berupa apa ya. Kalian bisa melihat di tabel yang sebelumnya tadi. Lalu ditambahkan not, ditambahkan verb 1 baru objek. Contohnya, she does not read the book. Dia tidak membaca buku. Lalu dalam bentuk interrogatif, do atau dash-nya itu ditaruh di depan. Tergantung dari subjeknya, nanti menggunakan do atau dash. Lalu ditambahkan subjek baru verb 1 dilanjutkan dengan objek, ya. Contohnya, does she read the book? Apakah dia membaca buku? Nah, itu tadi hubungannya dengan bentuk kata kerja. Kemudian, kalau yang berhubungan dengan kata sifat, rumusnya yang tadi sudah kita jelaskan atau yang tadi sudah saya jelaskan. Subjek ditambah to be baru adjektif atau nominal. Itu bentuk positif ya. Contohnya, she is beautiful. Lalu dilanjutkan kalau dalam bentuk negatif itu subjeknya berada di depan, masih sama. Lalu diikuti dengan to be, baru ditambahkan not ya. Ciri-ciri kalau kalimat negatif itu dia menggunakan not. Lalu nominal atau adjektif, contohnya she is not beautiful. Nah, seperti contoh tadi ya. Lalu dalam bentuk interrogatif bagaimana? Tinggal dibalik, to be-nya berada di depan, diikuti subjek, lalu ditambahkan nominal atau adjektif. Contohnya, is she beautiful? Apakah dia cantik? Nah, itu tadi merupakan susunan kalimat ketika menggunakan simple present tense. Ya, simple present tense itu digunakan untuk membuat kalimat yang terjadi pada saat ini juga. Saya merekam video, saya melihat, saya mendengar, saya bergerak. Nah, itu menggunakan simple present tense. Ya, untuk pelajaran yang atau video selanjutnya
We will study about the question word by using simple present tense. Jadi masih sama. Kita masih sama belajar tentang simple present tense, tapi ini menggunakan kata tanya. Jadi seperti what, how, why, terus where, which, itu merupakan kata tanya dalam bahasa Inggris ya. Kita akan pelajari pada video selanjutnya. Jadi pesan saya, meskipun dalam masa pandemi seperti ini, belajar di rumah harus tetap rajin ya. Biarpun tidak di sekolah, di rumah itu tetap harus belajar ya, agar kalian tidak ketinggalan pelajarannya ketika besok sudah aktif kembali sekolah seperti biasa. Dan jangan lupa selalu berdoa, meminta kepada Allah supaya keadaan seperti ini segera dihapuskan, segera diselesaikan, agar kalian semuanya bisa berkumpul kembali dengan teman-teman di sekolah dan belajar bersama-sama. Menyenangkan ya kalau belajar di rumah ya. Pasti lebih menyenangkan belajar di sekolah, karena di sekolah itu teman belajarnya banyak. Jadi kalian bisa belajar, kalian bisa bermain juga kalau di sekolahan. Tapi yang paling penting satu, yaitu harus belajar ya. I think the time on this video is enough. Saya kira waktu dalam video ini selesai. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.